Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey dengan NIM 2132310, Prodi S1 Teknik Sipil. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan progres dari tugas besar perencanaan bangunan sipil. Pembahasan pertama yakni mengenai perencanaan struktur atas dari bangunan di gedung, yaitu struktur pada atap gedung. Hal pertama yang kita lakukan adalah merencanakan bentuk dari tipe atap yang akan digunakan. Pada tugas besar kali ini, saya menggunakan tipe atap limas. Setelah model atap yang akan digunakan sudah ditentukan, maka saya ada melakukan penggambaran pada AutoCAD, di mana dari AutoCAD ini kita akan mendapatkan beberapa tipe-tipe kuda-kuda yang akan kita gunakan. Pada tugas besar ini terdapat 4 tipe kuda-kuda yang digunakan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tipe kuda-kuda yang akan digunakan, maka selanjutnya ada melakukan perencanaan dari penampang yang akan kita gunakan. Di sini, pada untuk pemodelan atap, eh, perencanaan yang digunakan adalah untuk sudut yang digunakan sesuai dengan ketentuan dari soal. Jarak antar kuda-kuda itu 1,25 meter, jarak antar kuda 0,8 meter. Bentang kuda-kuda itu ada 25 meter. Kemudian material yang digunakan. Mutu baja yang digunakan adalah 741, ini sebagaimana tercantum di soal. Kemudian tegangannya ada 250 MPa, yang ultimate ada 410 MPa. Penutup material yang digunakan adalah penutup bentang keramik. Jenisnya ada 850 kg per meter kubik. Model elastisitas baja adalah 200.000 MPa dan Asian ratio-nya adalah 0,3. Sementara untuk profil yang digunakan untuk struktur kuda-kuda menggunakan profil WF dengan uh, dimensi 200 dikali 100 kali 6 dikali 9 dalam 1 mm. Kemudian untuk boarding menggunakan profil U-channel dengan ukuran dimensi 150 dikali 75 dikali 9 dikali 12,5 dalam satuan milimeter. Setelah penampang kuda-kuda yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan pada aplikasi SAP. Baik, pada aplikasi SAP ini, sebelumnya, karena ini ada presentasi dari progres tugas besar, jadi secara otomatis sebelumnya pembuatan atau pemodelan dari struktur atas ini sudah dibuat jauh-jauh hari, sehingga pemodelannya sudah seperti ini dan letaknya jadi baik. Kembali kepada yang tadi, setelah perencanaan atau oh, dimensi atau penampang yang digunakan sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah pemodelan pada SAP. Langkah awal yang dilakukan sangat pemodelan di SAP. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan atau memasukkan materi yang akan digunakan. Di sini, struktur atas yang kita gunakan memakai struktur pajak. Dengan demikian, kita memilih atau menambahkan material baru yaitu menggunakan baja. Di sini kita akan memasukkan data-data penting terkait dengan baja seperti berjenis baja, kemudian modulus elastisitas dari baja, quotient ratio dari baja tersebut, kemudian
FY, dan FU part yang ada pada wajah. Setelah data ini diisi pada SAP, kemudian kita oke kan. Langkah selanjutnya adalah untuk pembuatan dari properti yang akan digunakan. Di sini kita cukup memilih dengan section properties, kemudian section. Nah, di sini yang kita akan butuhkan untuk struktur atas adalah boarding, kemudian angka kuda-kuda. Untuk profil boarding yang kita gunakan menggunakan profil channel dengan ukuran 150 kali 75 kali 9 kali 12,5. Dengan demikian kita cukup menunjukkan profil atau penampang yang akan digunakan tersebut pada tabel berikut ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat untuk satuan yang digunakan. Setelah profil penampang yang dimasukin, kemudian kita masukin lagi untuk profil dari kuda-kuda yang digunakan atau rangka utama yang digunakan. Sama seperti boarding tadi, kita cukup memasukkan penampang yang digunakan, yakni 200 kali 100 kali 6 kali 9. Kemudian untuk materialnya jangan lupa ganti kepada material yang kita bikin pada pertama kali tadi, yang material pajak. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah melakukan penggambaran di struktur atap yang kita gunakan. Maka untuk penggambaran pemodel berdasar yaitu menggunakan perintah draw. Kita pilih draw, kemudian draw frame. Setelah mengklik draw frame, lakukan pemilihan dari profil yang akan kita gambar. Nah, di sini sebagaimana kita yang pertama adalah untuk penggambaran struktur kuda-kuda, kita pilih struktur kuda-kuda yang digunakan. Maka untuk penggambaran struktur kuda-kuda, yang pertama itu adalah untuk membuat dari area yang termasuk ke atap, yaitu dalam bentuk dua dimensi gambar sebelah kanan. Setelah gambar tanggal terbuat, kemudian kita melakukan offset sekitar 1 meter ke luar dari garis awal. Setelah melakukan offset, maka selanjutnya adalah pembuatan sudut dari atap yang digunakan. Sebagaimana ketentuan sudut itu menunjukkan untuk denah itu 45 derajat. Namun pada saat extrude kita menggunakan sudut itu ketinggian dari sudut yang ada di soal yang 30 derajat, sehingga setelah di extrude bentuk dari uh, profil yang atau kerangka berbeda yang pertama ada seperti ini pada gambar yang di sebelah kiri. Oke, langkah selanjutnya adalah penggambaran dari struktur kuda-kuda. Untuk penggambaran struktur kuda-kuda sebagaimana telah kita dapatkan dari gambar AutoCAD, untuk tipe pertama yaitu seperti yang terlihat pada gambar di bagian kiri. Di saat kita cukup untuk menggambar uh, rangkanya, satu rangka pertama dulu, kemudian untuk selanjutnya cukup kita mengcopy sesuai dengan jarak yang telah ditentukan sebagaimana kita lihat pada
Jarak yang ditentukan untuk antar kuda-kuda merupakan 1,25 meter. Otomatis kita cukup melakukan replikat pada objek yang telah kita gambar sebelumnya. Setelah direplikat, maka untuk bagian yang berlebih di bagian kiri kanan dari atap kita ini, cukup kita melakukan pemotongan atau trim. Di bagian kiri dan kanan ini kita melakukan proses pemotongan rangka agar gambar dari uh, atap kita terlihat lebih realistis seperti keadaan sebenarnya. Setelah menggambar rangka kuda-kuda yang telah diselesaikan, langkah selanjutnya adalah membuat gording. Untuk langkah pembuatan gording cukup dengan klik draw lagi, kemudian kita cukup dengan mereplikat atau membuat garis ulang pada jarak yang telah ditentukan. Cukup dengan membuat satu garis atau satu replikat gording dengan jarak yang ditentukan, kemudian untuk ke kanannya kita cukup dengan mengextend atau disebut juga dengan penyambungan garis. Setelah ujung-ujung dari garis tersebut sampai pada uh, sudut atap yang ditentukan, kemudian replikat untuk jumlah ke bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Begitupun untuk arah yang dibaliknya, kita cukup dengan melakukan mirroring pada gambar yang telah kita buat. Sehingga jika di extrude, struktur dari rangka atap kita akan kelihatan seperti gambar di sebelah kiri. Sepertinya kira-kira untuk gambar di struktur atap yang telah kita buat dengan sesuai dengan perencanaan dan data-data yang disyaratkan pada soal. Setelah gambar dari atap ini selesai, tentunya kita akan atau disebut juga dengan perintah uh, setelah gambar dari atap kita selesai seperti tadi, selanjutnya atau salah satu yang tidak boleh tertinggal adalah perintah brick intersection. Tujuannya adalah untuk supaya dari struktur tersebut ada sambungan-sambungannya dengan mengklik brick intersection. Namun pada kasus ini karena pemodelannya sudah dibuat jauh-jauh hari, maka prosesnya sudah dilewati. Hmm. Setelah pemodelan dari atap telah uh, selesai, langkah selanjutnya tentunya adalah penginputan beban terhadap atap yang telah kita modelkan. Dan untuk perhitungan dari beban atap itu sendiri, kita kembali kepada uh, ini merupakan perhitungan dari beban yang akan diinputkan pada struktur atap itu. Untuk beban yang terdapat di struktur atap itu ada beban SIDL dan beban lever dan hujan. Maksud dari beban SIDL ini adalah beban mutu tambahan
itu terkait dengan metode yang kita gunakan. Sebagaimana perhitungan yang telah terdapat pada uh, perhitungan di layar. Kemudian untuk live proof dan beban hujan, live proof itu atau disebut juga dengan beban pekerja. Kemudian untuk perhitungan beban angin, dalam penghitungan beban angin kita memerlukan aturan dari SNI 1727/2021, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan beban angin tersebut adalah faktor arah angin atau KD, disebut dengan KD, kemudian tipe dari struktur bangunan yang kita pakai, faktor exposure dari bangunan atau daerah bangunan tersebut dibangun, kemudian faktor topografi, klasifikasi dari ketutupan, kemudian koefisien internal, kemudian menentukan koefisien exposure velocitas derajat derajat. Kemudian melakukan perhitungan dari data-data yang kita perlukan tersebut, sehingga kita akan mendapatkan untuk tekanan angin ada sumber dengan angin datang, angin pergi, dan angin dari arah samping. Sementara untuk tekanan angin datang, kita memilih nilai yang terbesar, yakni dari antara P1 dan P2, hingga dipilih nilai yang terbesar, yakni 109 untuk angin datang. Kemudian untuk angin pergi dipilih nilai yang terkecil. Setelah perhitungan beban-beban yang akan diinputkan pada pemodelan setelah selesai, selanjutnya kita kembali pada aplikasi SAP untuk menginputkan beban-beban tersebut. Penginputan beban tersebut pada video kali ini diinputkan di encoding pada struktur tab yang kita gunakan. Untuk menginputkan apapun jenis bebannya, baik itu untuk di tab ataupun di struktur nantinya. Untuk proses penginputan beban itu caranya sama, cukup dengan mengklik objek yang akan kita beri beban, kemudian kita klik Exchange, kemudian satu lagi tergantung juga input bebannya di mana. Jika untuk frame itu kita klik frame loads, sementara untuk daerah yang area itu kita pilih area loads. Kemudian setelah klik frame loads, kita pilih distributor. Dan di sini kita akan menginputkan beban sesuai dengan jenis beban yang diinputkan. Jika S ideal yang dimasukkan, kita klik S ideal. Jika itu left row, kita ganti dengan altar. Jika row, kita ganti dengan header, dan begitu seterusnya untuk beban-beban yang akan dimasukkan. Dan untuk uh, berapa beban yang dimasukkan, kita cukup masukkan di uniform loads. Pada gambar yang di sebelah kiri merupakan contoh dari pembebanan SIDL pada atas. Itu pun untuk beban beban seperti beban lateral dan beban row. Sementara untuk pembebanan angin, untuk penginputannya tidak sama dengan beban SIDL ataupun level. Selanjutnya setelah beban SIDL, beban level penangguh diinputkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan beban angin pada struktur atap. Beban angin juga terdapat dua bagian, yaitu angin WX dan angin WY. Maksudnya adalah angin dari arah X dan angin dari arah Y. Namun, untuk penginputan beban angin, tentunya kita memiliki cara khusus supaya pada saat proses penginputan beban tidak memakan waktu yang lama, sehingga kita membentuk namanya grup. Tujuan dari grup ini untuk memudahkan penginputan beban. Untuk penginputan grup ini caranya cukup mudah dengan mengklik assign, kemudian pilih assign
to group. Setelah assign to group, kita cukup dengan select objek yang akan dijadikan satu grup, kemudian di nama untuk masing-masing grup yang dibuat. Setelah rangka atap ini atau boarding ini dijadikan satu-satu grup, berarti terdapat 4 grup di boarding tersebut. Nah, selanjutnya ada pemasukan atau penginputan beban angin. Yang pertama, untuk penginputan arah WX berarti arah dari arah dari kiri atau pada bagian segitiga kiri kanan itu disebut dengan arah WX. Angin datang, angin pergi itu boleh salah satu dipilih untuk angin datangnya sebelah kiri atau angin perginya sebelah kanan. Sementara untuk di bagian yang trapesium kita juga menginputkan beban dari arah samping, dan untuk arah WY kita mengganti atau merubahnya sesuai dengan arah WY, berarti yang trapesiumnya sebagai angin datang angin pergi dan segitiganya sebagai angin samping. Dan pada gambar yang di sebelah kiri merupakan contoh setelah dimasukkannya beban angin arah WX. Setelah beban-beban pada tetap semuanya dimasukkan, langkah selanjutnya adalah untuk memasukkan uh, beban respons spektrum, di mana kita cukup mengklik define, kemudian klik function. Di sini ada pilihan respons spektrum. Kemudian kita kasih nama baru, respons spektrum. Di sini kita cukup mengimportkan dari data lokasi yang kita tinjau. Ini lokasinya di Padang, kita menentukan nilai SS1 dan time period-nya, serta kelas tanah yang ditinjau, sehingga grafiknya akan muncul secara otomatis. Setelah pengambilan respons spektrum, selanjutnya kita masuk kepada load pattern, di mana di sini ada penyebutan untuk beban-beban yang akan kita masukkan. Dan pada load pattern ini juga uh, ada ada beberapa pengaturan untuk beban respons spektrum tersebut dengan memasukkan sama seperti yang tadi nilai SS, S1 dan temperature serta kelas dari tanahnya atau lokasi dari bangunan tersebut. Kemudian setelah adanya load cases, kita juga di load cases ini beban angin juga ada pengaturan khususnya dikarenakan ada beban angin di sini juga memerlukan penginputan sesuai dengan ASC 77/10, di mana hal yang diinputkan adalah seperti kecepatan angin itu dalam 1 mil per jam, kemudian tipe dari bangunan yang kita buat, kemudian faktor KGT, dan gas faktornya. Begitupun untuk arah angin WY. Setelah pengaturan tersebut diselesaikan, kemudian langkah selanjutnya adalah penginputan kombinasi atap. Nah, di sini menggunakan 10 kombinasi. Dalam satu kombinasi ini, 10 kombinasi ini berasal dari SNI. Kemudian dari 10 kombinasi tersebut, kita menambahkan envelope atau disebut juga dengan satu kesatuan atau gabungan dari ke-10 kombinasi yang dibutuhkan. Setelah penyebutan kombinasi, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan run analisis. Tujuan dari run analisis ini adalah nantinya kita akan mendapatkan
eh, view atau display dari dampak pengingitan beban terhadap struktur yang digunakan, sekaligus untuk melihat apakah struktur yang kita rancang ini atau penampang yang kita rencanakan ini mampu menahan beban yang ditanggungnya. Oke, langsung saja. Langkah untuk melakukan analisis adalah dengan uh, mengklik analyze, kemudian run analyze. Langsung kita klik run now. Kita tunggu beberapa saat, dan proses dari run analisisnya telah selesai. Untuk melihat bagaimana pengaruh struktur setelah dikasih beban, kita cukup dengan mengklik display, kemudian klik show the former for stress, kita pilih frames, kita klik misalnya did, kita akan muncul seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Dan untuk melihat dampak atau pengaruh struktur terhadap beban yang diberikan, maka langkahnya cukup dengan mengganti beban apa yang akan kita mau lihat. Maka selanjutnya adalah melakukan cek analisis atau cek penampang yang kita gunakan. Untuk melakukan cek kekuatan penampang atau kemampuan dari uh, penampang yang kita rencanakan, kita cukup dengan mengklik icon yang seperti huruf I atau disebut juga dengan Star Skill Design Check. Sebelum itu kita harus melakukan Self Design Combo dengan memindahkan 10 kombinasi ke bagian kanan dan mengeluarkan satu envelope di bagian kiri. Langkah selanjutnya kemudian kita lakukan cek design atau check of structure dengan Star Design. Kita tunggu beberapa saat dan proses ini lumayan lama kali ini karena pada saat pengecekan struktur tersebut dia mengecek frame itu satu persatu. Proses yang telah selesai, sebagaimana kita lihat pada gambar di bagian kiri, itu penampang atau struktur yang kita gambar tadi warnanya berada di warna biru. Artinya eh, penampang yang kita rencanakan itu kuat dan mampu menahan beban-beban yang diberikan terhadap struktur tersebut. Hal ini eh, dengan dapat kita simpulkan bahwasannya struktur yang kita rencanakan itu berhasil. Adapun untuk mengecek apakah benar berhasil atau
masih ada kesalahan. Terkadang tidak cukup dengan melihat tampilan saja kita sudah tahu, oh berarti supaya sudah kuat. Kita melakukan verify all member page dengan tujuan untuk melihat jika sudah benar-benar sudah kuat dan tidak ada frame yang gagal, berarti maka akan muncul notifikasi all still frame page distress dan positif, artinya kemampuan dari uh, perencanaan struktur yang kita buat sudah benar-benar berhasil. Setelah perencanaan kita cek dan hasilnya sudah mampu menahan beban yang diberikan, maka selanjutnya adalah melakukan validasi atap. Untuk melakukan validasi atap ini, kita cukup dengan memberikan tumpuan di bagian uh, samping dari bagian bawah dari struktur atap tersebut yang langsung menempel pada ring balok dengan tujuan untuk mendapatkan nilai chain reaction. Untuk memasukkan tumpuan tersebut, kita cukup dengan mengklik titik atau poin yang akan diberi tumpuan, kemudian klik extend dan join, klik restrain dan pilih jenis tumpuan yang akan digunakan. Setelah memilih jenis tumpuan, maka jenis tumpuan akan muncul, dan untuk memunculkan join reaction tersebut, kita cukup dengan klik display, kemudian show force or stress, kemudian klik join dan pilih D. Maka nilai dari join reaksi di atap akan muncul. Dari nilai inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai validasi. Selanjutnya, untuk menghitung validasi, kita kembali kepada Excel dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan dan perhitungan lebih akurat. Pada validasi atap, kita tentunya akan bedanya batang tarik dan batang tekan. Pada validasi ini kita cukup untuk menganalisis bagian dari sebelah dari kuda-kuda itu, kanan kiri dan kanan itu kan nantinya akan sama, dan ini pun sudah sebagaimana yang diberikan petunjuk atau yang telah diterangkan oleh kakak-kakak sebelumnya. Baik, langsung saja pada Excel yang telah kita buat. Di sini kita ada batang tarik dan batang tekan. Kemudian masukkan penempang yang digunakan. Masukkan luas penempang atau A-nya. Kemudian berat jenis baja. Dan jangan lupa juga untuk ukuran-ukuran dari panjang masing-masing bentang tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan nilai dari volume masing-masing batang. Untuk volumenya kita cukup mengalihkan luas penampang kali panjang dan kali barat jenis baja. Kemudian ditotalkan. Setelah dapat total dari masing-masing penampang, itu baru untuk batang tarik. Sementara di atap itu kita juga ada yang namanya cording. Maka kita juga akan menghitung volume dari cording dan kemudian ditotalkan. Dan itu juga ada balok ring pada bagian dasar dari atap tersebut. Kita juga menghitung volume dari balok ring tersebut dengan memasukkan dimensi-dimensinya. Nah, untuk volume total kita menjumlahkan keseluruhan dari validasi yang mulai dari atas tadi seperti balok tarik, balok tekan, balok, kemudian tadi ada gording, dan kita jumlahkan semuanya untuk volume total atau disebut dengan B. Rumus untuk validasi akhir itu adalah B dikurang A per A dikali 100%, di mana B itu adalah perhitungan yang kita lakukan, sementara A itu adalah nilai yang didapatkan dari SAP. Dimana di sini di salah satu join yang kita pilih pada SAP
yaitu memiliki nilai A sebesar 1184 ini dalam 1 kilogram. Kemudian kita masukkan perhitungannya. Setelah didapat validasi akhirnya itu 1,331626. Untuk persyaratan validasi atom itu adalah hasil validasi akhir ini kecil dari 5% atau rentangnya di bawah 5%. Jika melebihi 5%, maka validasinya tidak akan oke. Dengan demikian, nilai dari validasi kita 1,3% berada pada rentang aman atau oke. Selanjutnya adalah validasi atom. Pada validasi atom ini kita membutuhkan data-data seperti panjang bentang dari masing-masing frame yang akan kita gunakan, baik itu batang tekan ataupun batang tarik. Yang bagian pertama yaitu validasi atap. Untuk bagian kuda-kuda terdapat 2 poin, yaitu batang tarik dan batang tekan. Kita cukup dengan memasukkan dari penampang apa yang kita gunakan, kemudian berapa luas penampangnya atau A-nya, kemudian berapa nilai berjenis dari baja yang digunakan. Untuk menghitung volume dari masing-masing frame tersebut, kita cukup atau tinggal mengalikan luas menampangnya dikali dengan panjang masing-masing frame dan dikali berjenis baja, sehingga dapat volume dari mesin dari kuda-kuda, baik itu batang tarik ataupun batang tekan. Yang kemudian objek atau yang ada di bagian atap tersebut adalah gording. Untuk volume gording, kita juga sama seperti pada kuda-kuda tadi, kita cukup memasukkan penampang apa yang digunakan, kemudian berapa luas penampangnya, berapa berjenis baja, kemudian panjang dari frame tersebut, dan berapa jumlahnya. Setelah uh, kita mengumpulkan tersebut, kemudian kita cari volume, sama seperti yang tadi, dan dapat total dari volume gording. Kemudian pada atap tersebut juga terdapat pada bagian bawahnya terdapat balok yang langsung berhubungan dengan atap tersebut. Kita masukkan input tingginya berapa, lebar dari baloknya berapa, panjang per segmennya itu berapa, dan berapa berjenis beton terbuat dari beton. Kemudian cari volumenya dengan menilaikan semua yang diinputkan tadi, dapat total dari balok. Untuk kemudian kita menjumlahkan seluruh volume itu dengan volume total yang nantinya disebut dengan nilai B. Kemudian rumus validasi akhir itu adalah B dikurang A per A dikali 100%, yang mana nilai A tersebut didapat dari sub yang dipilih join reaction pada struktur atap kita. Untuk kemudian kita masukkan nilai dari join reaction yang dapat dari sub, sehingga terdapat atau validasi akhirnya bernilai 1,33%. Sementara persyaratan dari validasi itu adalah hasil validasi akhir ini nilainya kecil dari atau di bawah 5%. Dengan demikian, validasi atap kita sudah oke atau aman. Dan untuk keseluruhan perhitungan yang dilakukan untuk validasi ini sudah melakukan konsultasi ataupun diskusi dengan kakak-kakak asisten dosen. Oke, masuk pada poin kedua, yaitu tentang mengenai tangga dan plat. Untuk bagian pertama yaitu preliminary dari plat. Langsung saja kita ke Excel untuk preliminary dari tangga. Preliminary dari plat. Untuk preliminary plat yang akan kita gunakan atau ketebalan yang akan kita gunakan
Ini berasal dari atau referensinya dari SNI 2847/2019 mengenai H minimum untuk ketebalan plat. Langkah pertama adalah asumsi untuk tebal plat yang akan kita rencanakan. Di sini kita asumsikan untuk 150 mili atau 15 cm untuk tebal plat. Kemudian kita masukkan penampang dari balok, yaitu penampang bagian bawah balok atau dimensi lebar balok itu 250 mm. Kemudian HB ini merupakan ketinggian dari dasar balok ke bawah dari plat itu. Maka rumusnya yang digunakan itu dengan mengurangkan ketinggian balok 450 dikurang dengan ketebalan 150 ketebalan plat sehingga dapatnya 300. Kemudian kita selanjutnya adalah menghitung nilai BE. Bagaimana rumusnya adalah BW ditambah dengan 2HB lebih kecil dibanding BW plus 8HF. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya, ambil yang nilai terkecil yaitu 850 mm. Kemudian tentukan untuk titik berat penampang balok, yang dimana rumus untuk titik berat penampang balok T itu adalah luas bagian dari sayap dikali titik berbintang 1 ditambah luas bagian badan dikali titik berbintang 2 per luas total bidang 1 dan bidang 2. Dan di sini berat penampangnya yang didapatkan adalah 158,33 mm. Selanjutnya itu adalah untuk menghitung nilai LB, di mana nilai LB itu adalah akar dari 12 dikali BE dikali HF pangkat 3 ditambah luas sayap dikali dengan nilai TY pangkat 2 ditambah dengan akar dari 12 kali BW tambah HB pangkat 3 tambah luas bagian badan kali KY pangkat 2. Sehingga didapatkan nilai HB-nya adalah 319,187.500. Kemudian untuk menentukan menilai momen inersinya pada arah pendek dan uh, arah pendek dan arah panjang, yang dimana rumusnya adalah LS sama dengan 1/12 dikali LY dikali HF pangkat 3. Di sini didapatkan nilai LS-nya adalah 632.500. Dan selanjutnya adalah perhitungan untuk nilai alpha Fs, di mana rumusnya adalah EB dikali LB per ES kali LS, sehingga didapatkan nilai alpha Fs-nya 5. Begitupun untuk momen inersia arah panjang. Selanjutnya adalah untuk menentukan nilai alpha Fm, yaitu dijumlahkan antara alpha Fs1 ditambah dengan alpha Fs2 dibagi 2. Kemudian dapat nilai alpha Fm-nya. Nilai inilah yang akan nantinya dimasukkan pada H minimum, yang mana rumus dari H minimum itu sendiri adalah Ln dikali dengan 0,8 ditambah FY per 1400 per 36 ditambah 9 kali beta, di mana FY yang kita masukkan di sini adalah nilai FY sesuai dengan ketentuan soal, sehingga didapatkan nilai F nilai H minimalnya ada 91, lebih besar dari 90. Jadi dengan demikian asumsi kita menggunakan tebal plat 15 cm berarti aman dan bisa digunakan. Kemudian untuk preliminary kedua yaitu preliminary tangga. Untuk preliminary tangga ini bersumber atau referensinya bersumber dari
file-file yang telah dikirimkan kepada kami untuk menjadikan patokan perhitungan preliminary tangga. Di sini yang pertama kita rencanakan itu adalah dulu, tangga ini diperuntukkan untuk berapa orang, kemudian berapa optrednya, tinggi antar lantainya berapa, dan uh, mungkin itu ada beberapa hal yang sangat diperlukan. Langsung saja, yaitu yang pertama itu pada kasus ini lebar tangga itu untuk 3 orang sehingga 180 cm, kemudian optrednya ada 18 cm, dan tinggi antar lantai itu untuk lantai 1 itu 3,8 meter atau 380 cm, kemudian untuk lantai 2 sampai dengan 6 itu 3,5 meter atau 350 cm. Sehingga kita boleh bisa menghitung pertama itu jumlah anak tangga, di mana rumusnya adalah elevasi lantai per octred, sehingga didapatkan nilainya ada 21,1 dibulatkan ke atas menjadi 22. Lebar untred itu rumusnya adalah 2 dikali octred ditambah untred sama dengan 57. 2 dikali octred kita ada 18 tadi, kemudian 57 sampai 65 ini merupakan ketentuan atau rentang yang harus ada, sehingga didapatkan nilai dari lebar untred itu ada 28 cm. Mungkin sebelumnya octred itu merupakan sisi dari vertikal dari tangga, sementara untred itu merupakan sisi horizontal tangga atau yang biasa kita jadikan sebagai tempat pijakan. Kemudian kemiringan tangga. Untuk mendapatkan kemiringan tangga, rumus yang digunakan adalah arcus tangen dari octred per untred, sehingga dia tidak boleh melebihi 35 derajat, dan pada kasus ini cuma berada di 32,61, berarti oke. Jumlah langkah naik ini hampir sama dengan perhitungan dari jumlah anak tangga. Selanjutnya adalah total panjang tangga yang dibutuhkan. Antar kita tadi 28 cm, karena jumlah anak tangga itu lebih dari 15, maka dibutuhkan adanya bordes. Bordes merupakan tempat untuk kita berhenti sejenak, atau disebut juga tempat untuk yang permukaannya itu melebihi dimensi dari anak-anak tangga itu. Atau biasanya bordes ini ditempatkan untuk proses di tempat berputar arah ketika tangga itu tidak cukup untuk satu kali naik saja. Untuk menghitung lebar bordes, rumusnya adalah satu untred ditambah dengan plus satu kali langkah. Maka didapatkan nilainya adalah 88 cm, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 90 cm untuk lebar bordesnya. Kemudian pada kasus ini dipilih bentuk tangga dengan bentuk U dengan 2 lengan, artinya 2 kali proses untuk naiknya. Untuk menghitung banyaknya langkah naik, yaitu rumusnya adalah setengah dari 380 ini merupakan 2 kali dari 380, 2 kali dari serat merupakan tinggi antar lantai. Tinggi antar lantai berarti lantai 1 380 cm bagi dengan 18 octred, sehingga didapatkan nilainya adalah 11 buah untuk banyaknya langkah naik. Sementara untuk banyaknya langkah datar cukup mengurangkan hasil dari banyaknya langkah naik tersebut dikurang 1, sehingga 10 buah. Panjang tangga keseluruhan ada 280 cm, panjang bordes 60, panjang ekstern tangga adalah 90, maka panjang ruang tangga keseluruhan adalah 460 cm atau 4,6 meter. Hitung lebar tangga. Lebar tangga tadi dipilih untuk 180 dengan 2 lengan, maka lebar tangga otomatis 360 cm ditambah dengan ruang antar lengan 10 meter, 10 cm, ditambah dengan blaster penempel pada dinding 10 cm, sehingga lebar ruang tangga seluruhnya adalah 380 cm. Kemudian dimensi tangga. Untuk panjang ruang ini adalah kesimpulan dari keseluruhannya adalah panjang ruang tangga 460 cm, lebar ruang tangga 380 cm, panjang bordes 90 cm, panjang tangga 280 cm, tinggi antar lantainya 380 cm, tinggi tangga 190 cm. Karena kita memilih 2 lengan dan setengah dari ketinggian.
Jumlah thread 21 buah, jumlah unthread 20 buah, tinggi offthread 18 cm, dan lebar unthread 28. Serta kemiringan tangga adalah 32,61 derajat. Mutu beton yang digunakan adalah 22,5 MPa, mutu tulangan 290 MPa, dan mutu tulangan yang besar dari 12 390 MPa. Berat beton bertulangan 2400, spesi 2100, berat tegal keramik 2400, dan berat pasang bata setengah batu 250 kg per meter kubik. Kemudian untuk tebal pelat tangga, uh, untuk tebal pelat tangga itu Ln sama dengan lebar antara dikali jumlah antret. Berarti kita masukkan di sini juga memasukkan nilai FY yang digunakan untuk H min 5. Di sini didapatkan H minimalnya adalah 113,03 mm. Sehingga kita bisa membulatkannya ke atas, yaitu tebal dari plat yang digunakan bisa di 12 cm atau 0,12 meter, ataupun dengan 0,15 meter atau 150 mm. Setelah melakukan preliminary, maka selanjutnya adalah melakukan pemodelan pada SAP 2000. Nah, langkah awal untuk pemodelan kita sama seperti penjelasan atap tadi. Tentunya kita akan memasukkan define dari atau material yang akan digunakan. Pada kasus ini kita menggunakan beton, maka akan memasukkan eh, berapa saja berat jenisnya, kemudian modulus elastisitas, kemudian FC berapa yang akan digunakan. Setelah memasukkan itu semua, nah, kita langkah selanjutnya adalah untuk masukkan section propertiesnya. Di sini kita karena akan menggambar tangga, otomatis dia tergolong kepada area section. Klik area section, kemudian beri nama yang uh, pelat tangga, pelat lantai, kemudian pilih warna yang digunakan, kemudian masukkan ketebalan dari pelat yang akan kita gambar. Dan jangan lupa untuk memasukkan material yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah material semua diinputkan, langkah selanjutnya adalah proses penggambaran atau draw. Kita cukup dengan penggambaran pada tangga ini berbeda dengan penggambaran pada kasus sebelumnya, karena tangga ini tergolong pada area, maka penggambarannya menggunakan uh, draw poly area. Namun sebelum kita menggunakan draw poly area, karena tangga ini belum ada atau bagian-bagiannya, maka tetap kita menggunakan untuk langkah awal menggunakan draw frame kabel dengan membuat garis bantu. Setelah bagian tersebut dibuat seperti dengan kebutuhannya sudah kita dapatkan dari preliminary tadi, maka baru kita menggunakan draw poly area untuk membuat rectangle atau area-area yang dijadikan sebagai tangga. Untuk penampakan atau bentuk dari tangga yang telah kita buat seperti pada layar di bagian kiri, ini merupakan tangga yang kita gunakan atau kemudian tangga yang telah dimasukkan setelah preliminary. Dalam proses penggambaran tangga ini kita cukup dengan menggambar untuk satu lantai aja, kemudian untuk lantai-lantai berikutnya cukup dengan melakukan replikat sehingga penggambaran lebih cepat dan lebih efisien. Setelah kita melakukan pemodelan pada tangga, selanjutnya adalah pemodelan untuk plat lantai pada bangunan kita analisis. Untuk penginputan atau penggambaran pada plat sama seperti tangga tadi, kita cukup dengan
define, kemudian material apa yang digunakan, klik sistem properties, masukkan area section, dan ya, buat namanya untuk berat lantai dan ketebalannya berapa. Untuk penggambaran lebih mudah dibandingkan dengan penggambaran untuk tangga tadi. Hal ini dikarenakan pada plat ini uh, dia sudah diperuntukkan untuk per masing-masing segmennya itu seperti rectangle atau persegi ini. Jadi untuk penggambarannya bisa juga menggunakan draw poly area ataupun dengan menggunakan draw rectangle area. Jadi untuk penggambarannya cukup dengan menarik uh, titik dari sudut ini, kemudian kita tarik ke sudut yang bagian bawahnya, maka sudah terbentuk satu plat. Kemudian eh, bisa juga kita cukup dengan menggambar satu lantai saja, kemudian untuk lantai-lantai ke atasnya kita bisa menggunakan replikat sehingga penggambaran lebih cepat. Setelah melakukan pemodelan pada sub baik itu tangga ataupun itu plat, langkah selanjutnya adalah penginputan beban pada tangga dan plat. Oke, bagian pertama yaitu kita akan membahas mengenai perhitungan pembebanan pada tangga. Untuk berhitung beban pada tangga, data-data atau yang perlu diinputkan adalah tebal plat yang digunakan, kemudian tebal plat borders, offsetnya berapa, untreadnya berapa, kemudian sudut dari tangga yang kita gunakan atau kita rencanakan, jumlah anak tangganya, lebar dari ruang tangga keseluruhan, dan panjang dari ruang tangga. Yang pertama itu untuk perhitungan tinggi beban merata. Rumus ini didapatkan dari referensi yang telah dikirimkan. Untuk perhitungan tinggi beban meratanya, sebagaimana rumus yang terdapat di bagian samping ini adalah taksil sama dengan 0,5 dikali octet kali untread per akar dari octet pangkat 2 ditambah octet pangkat 2, sehingga didapatkan nilai adalah 7,57 cm. Kemudian untuk nilai H, rumusnya adalah TB ditambah dengan Dxn, di mana kita mendapatkan nilai H-nya adalah 22,57 cm. Kemudian untuk nilai H aksen sama dengan TB per cos alpha ditambah dengan octet per 2. Dan dapatkan nilai untuk H aksennya adalah 26,83 cm atau di dalam meter 0,2683 meter. Kemudian untuk pembebanan beban mati atau beban SIDL, karena beban matinya sudah dihitung oleh SAP secara otomatis. Ini adalah beban SIDL per meternya. Ini untuk yang bagian atas merupakan perhitungan beban SIDL untuk bagian tangganya, sementara untuk yang bagian bawah merupakan untuk perhitungan beban khusus untuk progresnya. Sehingga didapatkan nilai SIDL untuk yang bagian tangga itu totalnya adalah 7,33 kilonewton per meter. Sementara untuk flat-flatnya adalah 3 kilonewton per meter. Untuk perhitungan uh, beban pada bordesnya, ideal bordesnya itu ditotalkan berat sendinya berapa, tegalnya, serta railingnya sehingga didapatkan 4,49 km per meter. Untuk levelnya sama dengan pembebanan pada tangga. Setelah perhitungan didapatkan untuk pembebanan pada tangga, langkah selanjutnya adalah penginputan beban yang kita dapatkan pada Excel sebelumnya. Langsung kita inputkan pada aplikasi SAP untuk beban tangga. Untuk penginputan beban pada tangga, kita terdapat dua bagian, yaitu beban pada bordes dan beban pada uh, tangga atau anak tangganya. Cara menginputkannya sama seperti yang pada uh, kasus sebelumnya, yaitu dengan mengklik atau memilih objek yang akan kita masukkan beban,
kemudian kita klik assign, dan pada kasus ini karena berada pada area, maka kita pilih area loads, kemudian kita masukkan uniform cell. Di sini kita akan memasukkan beban sesuai dengan beban apa yang akan kita masukkan. Bagaimana tadi misalnya contoh SIDL, maka kita pilih SIDL, kemudian masukkan load yang berapa. Kemudian kita oke. Untuk penginputan pada bordes, kita cukup mengklik pada bagian yang sisi datar ini. Sementara untuk pembinaan pada tangga, kita pilih untuk yang sisi bagian yang miring. Kemudian untuk mengecek apakah beban atau loads yang telah kita masukkan sudah benar-benar terinput, kita cukup dengan mengklik objek atau area yang kita mau tinjau, kemudian klik kanan, maka kemudian muncul tab dan klik loads, maka muncul beban apa yang saja yang telah dimasukkan terhadap objek tersebut. Oke. Kemudian setelah kita memberikan pembebanan, kita lakukan run analysis terhadap uh, struktur pada bangunan ini dengan mengklik run analysis pada saat. Setelah dilakukannya run analysis, pada kasus ini tangga kita merupakan materialnya dari beton. Untuk pengecekannya tentu berbeda dengan pada kasus sebelumnya. Kita cukup dengan memilih icon di samping icon sebelumnya, yaitu yang berbentuk rectangle atau kotak ini. Kita cukup dengan mengkliknya. Kemudian tunggu beberapa saat untuk pengecekan dari struktur setelah diberikannya tangga.
Setelah dilakukannya pengecekan dan pada kasus ini bangunan masih tergolong aman karena belum berada pada tingkat eh, atau warnanya tidak merah. Dan di sini pada saat kita mengecek apakah ada kesalahan atau kegagalan pada struktur setelah ditambahkannya tangga beserta bebannya, dan alhamdulillah struktur tersebut masih kuat untuk menunjang atau menanggung beban yang ada. Oke. Selanjutnya adalah penghitung beban untuk eh, pelat lantai. Pada pelat lantai terdapat beberapa beban, yaitu adalah SIDL plat, kemudian SIDL dak, kemudian left load dari dak, dan left load dari plat. Untuk penginputannya kita nanti kembali ke aplikasi SAP, namun untuk perhitungan kita di aplikasi Excel terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan. Untuk SIDL plat, kita penginputannya mulai dari lantai 2 sampai dengan lantai 6. Hal ini dikarenakan untuk lantai 1 itu langsung ke fondasinya. Untuk residal plat, eh, beban-beban yang dimasukkan adalah seperti lantai keramik, berat spesi 3 cm, kemudian berat plafon, dan yang digantung, kemudian MFP. Dengan total residal plat itu adalah 1,51 kN. Untuk perhitungan keseluruhan beban ini berasumsi atau berreferensi atau berpatokan dari SNI pembebanan. Kemudian untuk SC Delta itu cukup dengan air hujan bagi sekitar 0,16 kilonewton. Kemudian untuk LL atau left load pada dak itu 0,96, dan untuk left load pada pelat atau pada ruangan di gedung yang kita tinjau ini itu harus berdasarkan dari jenis dari gedung yang kita rencanakan. Pada kasus ini saya merencanakan hotel, sehingga beban yang diampu atau yang diterima di plan itu harus sesuai dengan gedung yang direncanakan, itu hotel. Untuk lantai 1 itu karena berada di bawah seperti koridor atau parkiran, itu nilainya 4,79 kN. Untuk lantai 2 sampai dengan 5, kenapa pada kasus ini saya menyamakan untuk pembebanannya, karena 2 sampai 5 itu merupakan ruangan khusus untuk ruang tidur atau ruangan yang dapat dihuni. Karena ini hotel, maka dari lantai 2 sampai dengan 5 itu ruangan layak huni. Ruangan yang dapat dihuni dan berisi ruang tidur. Dengan pembebanan untuk nilai bebannya adalah 1,44 kN per meter persegi. Sementara untuk ruang lantai 6 itu dipergunakan atau direncanakan sebagai ruangan yang berfungsi untuk aula atau auditorium atau semacam ruangan publik yang tujuannya untuk pertemuan, untuk perkumpulan, sehingga dimasukkan nilainya adalah untuk ruang publik adalah 4,79. Setelah nilai ini didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah penginputan langsung pada platnya di SAP. Untuk penginputan beban pada plat, kita cukup dengan mengklik plat yang akan kita inputkan beban. Kemudian kita klik Assign dan pilih area loads. Hingga di sini kita akan memilih uniform dan masukkan jenis beban yang akan kita inputkan, baik itu SIDL ataupun left load. Dan untuk yang left load-nya atau SIDL-nya sama, kita bisa menginputkannya secara bersama-sama. Setelah melakukan penginputan, kita akan melakukan
run analisis sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk melakukan run analisis pada uh, uh, pada struktur yang kita gunakan. Setelah pengemutan beban pada plat selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan run analisis. Setelah dilakukan run analisis, seperti pada kasus-kasus sebelumnya, langkahnya pun sama. Langkah selanjutnya adalah melakukan cek desain. Dan yang lebih untuk bagian plat, untuk bagian bawah dari selain dari atap itu kita cek desainnya pada beton sesuai dengan material yang digunakan. Dan setelah dilakukannya cek desain pada struktur yang kita rencanakan, setelah dimasukkan beban platnya pun dan nilai dari atau rentang warna dari struktur yang kita buat masih pada rentang aman, dan untuk kegagalannya pun tidak ada. Seperti yang kita lihat, berarti struktur yang kita buat masih aman walaupun sudah ditambahkan beban-beban terhadap struktur tersebut. Oke, selanjutnya pada poin untuk preliminary balok dan kolom. Oke, yang pertama akan membahas mengenai preliminary pada balok. Untuk preliminary pada balok kita membutuhkan bentang dari balok tersebut, baik arah A ataupun arah B-nya. Di mana bentang di sini sama atau simetris, yaitu 5 meter untuk A dan B-nya. Kemudian ketinggian untuk bangunan 3,8 meter berjenis beton dan FC yang digunakan. Kemudian untuk preliminary balok yang kita butuhkan adalah yang pertama itu rumusnya untuk tinggi atau rumus H adalah L/12, di mana kita tinggal memasukkan nilai ketinggian lantai dibagi dengan 12 sehingga dapatkan 0,416 dan dibulatkan menjadi 0,45 meter atau sekitar 45 cm untuk ketinggian baloknya. Untuk lebar balok rumusnya adalah H sama dengan per 2. Jadi nilai dari nilai H tadi dibagi 2 dibulatkan menjadi 0,25 meter atau sekitar 25 cm untuk dimensi lebar baloknya. Jadi didapatkan dimensi atau preliminary dari balok adalah 400 kali 250 cm milimeter atau 45 kali 25 cm. Kemudian untuk preliminary kolom. Untuk preliminary kolom, kita yang data yang dibutuhkan adalah mutu beton yang digunakan, faktor reduksi kekuatan, tinggi kolom per lantai, dan jumlah plat atau jumlah lantainya. Kita tinggal memasukkan data yang diperlukan, kemudian berapa dimensi dari balok untuk di sini kita tidak menggunakan balok anak. Kemudian yang kita butuhkan juga adalah untuk jarak arah X dan arah Y. Karena kan simetris berarti arahnya sama, yaitu 5 meter 5 meter. Kemudian untuk penginputan beban ideal sama seperti yang telah diperhitungkan, kemudian beban left load sesuai dengan kebutuhan sehingga nantinya didapatkan nilai PU. Untuk perhitungan pada kolom atau preliminary kolom di sini pada kasus ini saya mendapatkan untuk kolom lingkaran, di mana rumus-rumus yang digunakan adalah seperti yang terlihat pada layar, adalah D sama dengan 14 kali A per 11 diakarkan, kemudian sehingga didapatkan nilai diameter 627. Jadi dia asumsikan dulu untuk 627 di bagian ke atas menjadi 750 mm atau 75 cm. Kemudian beban yang diterima kolom, mungkin beban yang diterima kolom itu maksudnya adalah nilai PU yang di atas tadi, kemudian luas kolom, itu dimana nilai dari U
dibagi dengan nilai reduksi, faktor reduksi kekuatan dikali dengan FCXN hingga didapatkan nilai 362.984,89. Kemudian diameternya diakarkan sehingga didapatkan diameter nya adalah 680 kecil dari rencana awal 750. Dengan demikian, asumsi 750 mm untuk diameter kolom memenuhi. Selain itu, untuk kolom ada persyaratan atau uh, hal yang harus dipenuhi dari SNI. Yang pertama itu mengenai pasal 18.7.2 atau mengenai batasan dimensi. Di mana 1872.2.1 kolom-kolom harus memenuhi A dan B, di mana A adalah dimensi penampang terkecil diukur pada garis lurus yang memiliki pusat geometris tidak kurang dari 300 mili. Dengan demikian untuk diameter 750 dengan diameter 750 mili, maka untuk poin A terpenuhi. Oke. Untuk poin B yaitu rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurus yang tidak kurang dari 0,4. Oke, kemudian untuk yang poin kedua juga terpenuhi. Kemudian cek yang kedua adalah cek konfirmasi penulangan SNI 2847/2019 pasal 18.7.4.1, di mana ROG sama dengan AS per AG hasilnya adalah 0, hasil dari AG itu lebih besar dari 0,01 dan kecil dari 0,6. Artinya AG berada di rentang 1 sampai 6. AG di sini merupakan luas dari kolom kita, sementara AS ini merupakan luas dari uh, tulangan yang kita pakai. Di sini kita dapatkan nilai untuk AG yaitu 0,44, di mana rumusnya adalah 0,25 dikali pi dikali diameter pangkat 2. Sementara untuk AS digunakan 0,25 kali pi dikali dengan 0,028 karena 28 mm pangkat 2, kemudian dikali jumlahnya. Jumlahnya di sini digunakan adalah 8 buah. Sehingga didapatkan nilai 0,045. Kemudian dilanjutkan dengan AS dibagi dengan AG sehingga dapatkan adalah 0,01, 0,0112, sehingga nilai konfigurasi penulangannya oke karena berada di rentang 0,01 sampai 0,06 dan tidak melebihi ataupun tidak mengurangi. Dengan demikian dimensi kolom yang digunakan oke. Setelah dilakukannya preliminary, maka kita akan lanjut ke pemodelan. Setelah dilakukan perhitungan preliminary, lanjut kita pada proses atau tahap selanjutnya yaitu melakukan pemodelan pada SAP. Pada tahap ini kita untuk pemodelan sama dengan kasus-kasus sebelumnya, hal yang paling penting pertama kali kita masukkan adalah untuk section propertiesnya atau kita membuat apa saja yang akan kita gambar. Kita masukkan balok, masukkan dimensinya sesuai dengan kebutuhan, kemudian kolom, masukkan sesuai dengan kebutuhan dan penulangan yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk mengganti material yang telah diinputkan. Kemudian dilanjutkan dengan menggambar. Untuk proses draw pada balok dan kolom itu sangat mudah dan simpel sekali, cukup dengan memakai draw frame atau draw frame kabel. Lalu kita cukup dengan menarik dari satu titik ke titik lain sesuai dengan frame yang telah ada atau grid yang sudah ada. Sehingga bentuk dari bangunan tiga dimensinya setelah ditambahkan balok dan kolam, inilah penampakan bangunan hotel yang direncanakan setelah pemasukan balok dan kolom.
Setelah pemodelan pada SAP dilakukan, langkah selanjutnya adalah itu pembebanan pada frame balok, di mana beban yang diberikan pada balok ini merupakan beban dari SIDA dinding. Langsung bebannya tersalurkan pada balok. Karena untuk perhitungannya itu kita butuhkan adalah tinggi lantai, kemudian eh, dimensi dari balok yang kita gunakan atau tinggi dari balok yang kita gunakan, kemudian berat jenis dinding, kemudian langsung kita hitung dengan rumus berat jenis dinding tadi dengan tinggi dinding, sehingga didapatkan untuk residal dinding sebesar 7,5 kN per meter persegi. Setelah setelah pemodelan dilakukan, maka selanjutnya adalah pemasukan beban SIDL pada frame balok. Untuk pembebanan SIDL ini diletakkan di area balok yang memiliki dinding. Bagian yang tidak memiliki dinding tidak perlu diinputkan SIDL dinding. Cara menginputkannya sama dengan kasus-kasus ini, cukup dengan mengklik uh, salah satu frame atau mengklik frame yang akan kita inputkan beban, kemudian kita klik assign. Karena ini berada pada frame cover blocks, kita distributor kita pilih SIDL dan masukkan nilai dari SIDL itu dan apply. Kemudian klik OK. Setelah semua pembebanan dimasukkan, maka lakukan selanjutnya adalah run analysis. Setelah penginputan beban, kemudian tahap berikutnya adalah penginputan uh, beban atau penginputan kombinasi. Kombinasi yang digunakan adalah kombinasi uh, yang berasal yang bersumber dari SNI. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu melakukan cek desain terhadap struktur yang telah kita. Nah, setelah melakukan cek desain, bangunan tersebut masih kuat dan untuk kegagalan strukturnya tidak ada. Dengan demikian untuk perencanaan strukturnya aman setelah semua beban dimasukkan. Selanjutnya adalah melakukan validasi terhadap bangunan, di mana data yang diperlukan adalah balok, baik itu dimensi body balok, kemudian jenis beton, kemudian dihitung volumenya dengan jumlahnya, serta untuk kolom juga demikian masukkan dimensinya, berapa ketinggian dan berapa biji beton serta jumlahnya. Kemudian hitung volumenya. Dan untuk plat, masukkan berapa plat yang tergabung pada tributary area, kemudian masukkan ketebalan serta panjang, lebar, dan berat jenis beton dan hitung juga volumenya. Kemudian masukkan pada validasi, total validasi B adalah 8.529,93. Sementara yang dari SAP dapat 12.814,75. Dengan rumus validasi akhir itu B dikurang per A dikali 100% sehingga mendapatkan 0,33, dan persyaratan untuk validasi itu ada kecil dari 5%. Dengan mungkin bangunan untuk validasi bangunan untuk kasus ini oke. Okay. Setelah dilakukannya uh, validasi pada bangunan itu, adalah untuk selanjutnya adalah untuk melakukan kemampuan dari kolom yang kita gunakan serta tulangannya apakah mampu untuk mengembangkan yang ada. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan eh, untuk mengambil nilai reaksi terhadap kolom dengan menyelek kolom yang ada pada struktur, kemudian Ctrl T atau display show table. Sini kita akan memilih dari analisis result
pada elemen output, kita pilih from output, kita pilih elemen force frame. Kemudian select envelope pada load gas threshold. Kemudian klik OK. Kemudian data dari sub ini kita transfer ke Excel sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk pengecekan kekuatan dari kolom tersebut, kita akan menggunakan aplikasi SP Kolom, di mana pada saat dalam SP Kolom itu hal yang dibutuhkan atau hal yang perlu diinputkan adalah nilai dari P, M2, dan M3. Sebelum kita masukkan atau kita inputkan ke dalam SP Kolom, kita harus menentukan nilai maksimal dan minimalnya dengan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah nilai ini diurutkan, langsung pindah ke SP Kolom, di mana ada dalam SP Kolom itu kita cukup masukkan ukuran atau dimensi, kemudian F-section yang dipakai, kemudian berapa jumlah tulangan, berapa diameter tulangan, kemudian kita masukkan nilai yang dari sub tadi, dan kita execute atau kita run, sehingga dia dapatkan nilainya. Untuk hasil dari SP kolom pada kasus ini, untuk resultnya atau hasil dari run analisisnya, tidak ada yang mengalami merah atau kegagalan atau ketidakmampuan dari eh, kolom yang kita rencanakan. Berarti kolom yang kita rencanakan dengan diameter 0,75 dengan tulangan 8 buah, maka mampu menahan beban yang ada. Demikian presentasi progres tugas besar perencanaan bangunan sipil pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.